Cerita dimulai dari seorang perempuan bernama Katie dan temannya bernama Becca yang bosen nonton acara TV itu aja. Kalian jangan bosen ya nonton aku. Ya udahlah, Becca mulai bercerita soal kaset yang berisi video misterius. Katanya orang yang menonton kaset itu akan wassalam seminggu kemudian. Katie mengaku kalau dia sudah menonton kaset itu bersama pacar dan teman-temannya seminggu yang lalu. Tak lama, mereka mendengar suara telepon dari ibu Katie yang menanyakan soal obat. Tapi begitu selesai ngobrol, TV di ruang tamu hidup nyala sendiri. Sambil matiin TV, Katie mengira itu cuma ulah iseng si Becca. Baru aja ditinggal bentar, TV-nya tiba-tiba hidup sendiri. Katie jadi parno dan mencabut colokannya, lalu mencari Becca ke kamar yang entah sejak kapan ada genangan air di sana. Begitu pintu kamarnya dibuka, TV kamarnya menyala sendiri dan Katie diserang oleh sesuatu. Scene berpindah kepada seorang anak kecil bernama Aidan. Setelah Belle pulang sekolah, ibunya Aiden yang bernama Rachel datang menjemput. Gurunya Aiden memberitahu Rachel soal sikap Aiden yang semakin aneh ketika sering menggambar sepupunya almarhumah Katie. Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, Rachel diminta untuk selalu mengawasi Aiden. Menjelang malam, Rachel dan Aiden melayat ke rumah Katie. Ibunya Katie bernama Ruthie belum mendapat penyebab pasti kematian Katie. Soalnya nggak wajar aja gitu kan kalau anak muda bisa wassalam karena serangan jantung. Ruthie meminta tolong Rachel yang bekerja sebagai jurnalis untuk membantu mencari tahu penyebab pasti kematian Katie. Rachel mencoba mencari info ke temannya Katie. Dari sini dia mendapat informasi kalau Becca masuk rumah sakit jiwa. Mereka yakin kalau penyebabnya karena nonton kaset terkutuk itu. Sama seperti Katie, Josh rupanya ikut wassalam mandiri di hari dan jam yang sama. Di sisi lain, Aiden masuk ke kamar Katie dan melihat sekelebat bayangan dari pantulan TV. Tak lama Rachel datang menegur anaknya untuk tidak sembarangan masuk ke kamar orang lain. Begitu anaknya pergi, Rachel mendapati album foto yang mukanya udah dicoret-coret dan alamat studio foto untuk mencetak foto-foto itu. Setelah dapat fotonya, Rachel melihat foto-foto Katie, Josh, dan teman-temannya. Tapi ada satu foto di mana semua wajahnya itu ngeblur. Dia lanjut mencari tahu informasi kematian orang-orang yang ada di foto itu lewat koran berita. Ternyata keempat orang di foto itu wassalam tepat pukul 10 malam, termasuk Katie dan Josh. Rachel memutuskan pergi ke penginapan pegunungan yang pernah didatangi Katie dan kawan-kawannya. Dia ketemu sama penjaga shelternya dan memang benar kalau mereka itu pernah nginep di situ. Dia juga ngasih tahu kalau mereka komplain soal sinyal TV-nya yang jelek, sehingga mereka meminjam kaset buat jadi tontonan. Dia coba menyewa kabin beserta kaset yang dipinjam, lalu menonton kaset terkutuk itu. Dan setelah Rachel selesai menonton, dia mendapat telepon dari seseorang yang cuma mengatakan 7 hari. Nah ini, dimulailah teror Rachel. Hari pertama sejak menonton video terkutuk. Rachel bertemu dengan mantan suaminya bernama Noah. Dia menyuruh Noah untuk memotret dirinya dan hasilnya muka Rachel jadi blur. Noah jadi tertarik buat nonton kaset itu, tapi Rachel melarangnya. Ya karena Noah ini orang yang gak percaya dengan hal mistis gitu ya, akhirnya Rachel pasrah dan membiarkan Noah nonton kaset terkutuk itu. Setelah selesai menonton, Noah menyimpulkan bahwa film dalam kaset itu adalah video pendek anak sekolahan. Tak lama mereka mendengar suara telepon berbunyi, tapi kali ini mereka memilih mengabaikannya. Rachel segera pergi ke tempat kerjanya untuk menyalain kaset terkutuk itu. Tapi anehnya, angka yang menjadi kode kasetnya malah terlihat gak jelas dan terkesan acak. Besoknya di hari kedua, Rachel mendatangi rumah Noah untuk memberikan salinan kaset tersebut. Noah ragu itu benar-benar salinannya atau enggak, karena menurutnya setiap kaset itu memiliki nomor unik yang bisa mengetahui asal-usul kaset tersebut. Untuk itu, Rachel terpaksa mencari tahu secara mandiri soal kaset terkutuk itu. Sabtu hari ketiga, Rachel mendatangi Becca yang sedang dirawat di rumah sakit jiwa. Dia menanyakan soal kematian Katie, namun Becca memilih diam. Tapi ketika menanyakan tentang kaset, Becca langsung menjawab kalau Rachel akan tahu dalam 4 hari lagi, alias tepat seminggu setelah Rachel menonton kasetnya. Rachel berniat mengambil beberapa gambar dari kaset terkutuk yang bisa dijadikan petunjuk. Setelah selesai, Rachel nggak sadar kalau dia mimisan. Hari keempat, Rachel pergi ke perpustakaan untuk mencari buku referensi gambar menara yang ada dalam kaset tersebut. Setelah dicocokkan, menara itu berada di Pulau Moskow. Rachel lanjut mencari informasi di internet kantornya. Dia mencari tahu soal kegiatan di Pulau Moskow dan ketemulah foto seorang perempuan yang mirip dengan yang ada di kaset terkutuk. Namanya Anna Morgan.
seorang mantan peternak kuda yang pernah mengalami wabah virus yang membuat kudanya mati. Sedangkan Anna sendiri dikabarkan wassalam mandiri setelah insiden itu. Di minimarket, Noah hendak beli beberapa bahan makanan. Tapi perhatiannya teralihkan di tayangan CCTV yang memperlihatkan wajah Noah yang ngeblur. Merasa aneh, Noah segera pergi dari minimarket. Hari kelima, Rachel sedang menelpon dan ingin minum untuk menyegarkan tenggorokannya. Tiba-tiba, dia tersedak seperti ingin mengeluarkan sesuatu di dalam mulutnya. Tahu-tahu ada seuntai benang yang keluar dari dalam mulutnya. Takut terjadi sesuatu pada anaknya, Rachel pergi ke kamar Aiden. Bukannya nemuin anaknya, dia malah melihat seorang wanita berambut panjang. Begitu didekati, tangan Rachel dipegang dan muncullah sekelebat penglihatan. Untung cuma mimpi, tapi bekas genggaman wanita itu masih ada di lengan Rachel. Rachel nggak melihat anaknya di kamar, jadinya dia ngecek ke ruang lain. Rupanya Aiden ada di ruang tengah lagi nonton kaset terkutuk. Ini. Rachel langsung panik mematikan TV dan membuang kasetnya ke bawah meja. Tak lama setelah itu, suara telepon berbunyi. Ternyata itu dari Noah yang mulai mempercayai kutukan itu. Hari ke-6, Rachel memutuskan pergi ke Pulau Moskow untuk mencari tahu soal kediaman Anna, sementara Noah pergi ke rumah sakit untuk mencari tahu tentang Anna. Saat berada di kapal, Rachel berkeliling dan melihat ada seekor kuda yang sedang dirantai di mobil. Tapi ketika Rachel mendekat, kuda itu malah menjadi liar dan mengamuk. Semua orang yang berada di kapal mencoba untuk menenangkan kuda itu, tapi kuda itu terus berlari ke arah Rachel. Rachel berhasil menghindar, tapi kudanya nyemplung ke dalam laut dan wassalam terkena baling-baling kapal. Akhirnya Rachel sampai di Pulau Moskow, tepatnya di rumah Anna. Karena mengira nggak ada orang di rumah, Rachel pergi ke belakang rumah. Akhirnya dia bertemu dengan suami Anna bernama Richard. Rachel menanyakan beberapa hal pada Richard, tapi dia merasa ada hal yang disembunyikan oleh Richard soal kaset terkutuk itu. Richard juga mengaku kalau dia nggak punya anak, sehingga dia mempersilahkan Rachel untuk pergi dari rumahnya. Masih belum putus asa, Rachel mendatangi penduduk sekitar dan bertemu dengan Dr. Grasnik. Dr. Grasnik membenarkan kalau keluarga Morgan itu tidak memiliki anak, tapi mereka mengadopsi seorang anak perempuan bernama Samara yang memiliki kelainan. Malam harinya, Rachel diam-diam masuk ke rumah Richard. Dia tidak sengaja menemukan sebuah kaset yang masih ada di dalam pemutarnya. Di situ, dia melihat gadis bernama Samara yang berada di ruang isolasi. Richard diam-diam mendekati Rachel dan memukul Rachel. Dia membawa TV tersebut ke dalam toilet, di mana di sana sudah banyak sekali kabel yang tergenang air. Ternyata Richard berniat untuk wassalam mandiri dengan menyetrum dirinya sendiri. Rachel yang melihat itu jadi berteriak ketakutan dan untungnya Noah sudah datang menenangkan Rachel. Dari gambar di kaset kutukan, Rachel menduga kalau Samara tidak menyukai peternakan. Dia dan Noah pergi ke gudang peternakan dan mendapati tempat di mana Samara dikurung. Noah curiga dengan kertas yang menutupi dinding sehingga dia merobek kertas itu. Ternyata ada sebuah gambar pohon yang pernah Rachel lihat di rekaman video itu. Di hari terakhir, mereka pergi ke kabin 12 untuk melihat pertunjukan terakhir di kaset terkutuk. Pohon yang terlihat terbakar di rekaman sebelumnya adalah pohon mapel yang disinari matahari pada sore hari. Mereka malah debat kusir karena tidak menemukan petunjuk. Hingga saat Noah melempar telepon dan menjatuhkan vas berisi kelereng, Rachel melihat kelereng itu berkumpul dan menunjuk ke sebuah kayu tua di balik karpet. Setelah dibongkar, mereka mendapati ada sumur terbengkalai. Sambil fokus mengecek ke dalam sumur, mereka nggak sadar kalau TV di kabin menyala dan baut di sekitarnya bergerak sendiri. Tiba-tiba, Noah dan Rachel diganggu oleh serangga yang keluar dari sumur, membuat Rachel dan Noah sedikit panik. Bersamaan dengan itu, TV-nya terjatuh tepat mengenai Rachel dan mendorongnya masuk ke dalam sumur. Noah berusaha untuk menyelamatkan Rachel dengan mengambil tali di luar kabin, tapi penutup sumurnya malah bergerak sendiri dan Rachel terjebak di bawah sana. Rachel mencari sesuatu agar bisa keluar dari situ. Saat dia ngelihat ke dalam air, dia menemukan segumpal rambut. Tiba-tiba ada tangan yang menggenggamnya dan Rachel mendapat flashback masa lalu Samara. Dulu, Samara yang sedang berdiri di tepi sumur dihampiri oleh ibu angkatnya, Anna. Tapi dengan cepat, Anna membungkam Samara dengan plastik dan ceburin ke dalam sumur. Samara baru wassalam 7 hari kemudian, dan bukti kejahatan itu disembunyikan di atas bangunan kabin nomor 12. Rachel mengatakan bahwa Samara sudah dibebaskan, tapi Aiden malah menyayangkan keputusan ibunya. Ternyata Aiden ikut mendapat kutukan yang terlihat dari bekas luka di tangannya.
Menurut Aiden, Samara tidak akan pernah tidur dan terus meneror orang. Buktinya, Noah berakhir wassalam karena didatangi oleh Samara. Di akhir cerita, Rachel menangis sejadi-jadinya dan membakar kaset terkutuk itu. Tapi dia sadar kalau dirinya tidak ikut wassalam karena Rachel mengcopy kaset itu. Lalu kaset itu ditonton oleh Noah. Karena sekarang Noah udah wassalam dan Aiden jadi target selanjutnya, Rachel menuntun Aiden untuk mengcopy kaset kutukan itu. Agar kutukan Aiden bisa berpindah ke orang yang menonton kopian kaset terkutuk itu. Jadi itulah film The Ring tahun 2002. Gimana menurut kalian? Tulis pendapat dan request film dari kalian di kolom komentar. Terima kasih ya buat kalian yang sudah menonton. Bisa kali ya klik like-nya, subscribe yang belum, dan nantikan arus film lain dari kami. Pesan dari film ini adalah jangan memperlakukan anak sembarangan, walaupun itu anak angkat. Nanti kalau udah jadi setan dan menuntut balas dendam kan repot ya. Oke, kesepian tanpa kekasih. Sekian, terima kasih. Sampai ketemu di pembahasan berikutnya. Bye-bye.